Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak dan Ibu-ibu semua, wabil khusus Mas Alif MC, Pak Kades, Pak Saiful Bahri, dan seluruh perangkat desa Sambogulung, Pak Husnul Amri, Pak Ketua Takmir, dan tentu saja sesepuh Sambogulung, Pak Muhammad Asfan, orang pertama yang kuliah dan jadi sarjana. Ini mungkin yang ketiga saya hadir di Sambogulung ini. Kalau nggak salah, dulu di masjid juga pernah di jalan seperti ini. Tadi dengar Mas Sakinun, laporannya tadi kayak saya jadi bupati lagi dapat laporan, ya, pejabat. Karena itu malam ini saya bersyukur Bapak Ibu bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Dan tadi Mas Alif itu nyebut saya narasumber, bukan penceramah. Karena narasumber maka saya minta kursi, supaya beda. Kalau ceramah itu tidak ada kursi dan tidak ada mejanya, nggak apa-apa. Ya. Saya juga harus mohon maaf karena suara saya agak tidak seperti biasa. Kebetulan tadi malam saya pulang dari Kuala Lumpur, mungkin saya kurang makan. Berhari-hari saya ada workshop di Kuala Lumpur. Pulang, sebenarnya istri saya tuh tanya, ini kalau nggak pulang kita teruskan aja gimana? Saya bilang saya ini sudah janji Mas Aziz itu, kalau saya nggak datang saya bisa dikutuk. Karena itu saya berjuang untuk hadir. Dan bersyukur sekali karena Pak Hasan, Dekan FAI, mau menemani saya malam ini. Sejak COVID itu sopir saya meninggal dan sejak itu saya memutuskan tidak punya sopir. Makanya saya ke sini tadi nyopir. Untung ada Pak Hasan yang menemani tadi itu. Karena saya juga tidak terlalu perlu sopir, hidup saya lebih banyak di Jakarta dari Senin sampai Jumat. Nah, Bapak Ibu yang hadirin yang saya hormati, nah sekarang saya ingin, karena ini narasumber, saya ingin mulai dengan pertanyaan. Kalau ini namanya adalah syukuran atau tasyakuran kemerdekaan, berarti pertanyaannya adalah apa yang kita syukuri dari kemerdekaan ini. Kemerdekaan itu dalam bahasa Inggris ada istilah freedom from dan freedom for. Merdeka dari dan merdeka untuk. Tadi di awal ada tampilan seni, itu terkandung maksud dua, freedom from dan freedom for. Freedom from itu artinya adalah merdeka dari. Nah, karena itu dinyatakan kita merdeka dari penjajahan. Kebetulan dijajah Belanda, maka kita merdeka dari penjajahan Belanda. Nah,
Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu, kita tidak cukup merdeka dari. Nah, yang penting itu justru merdeka untuk. Karena itulah founding fathers kita, pendiri bangsa kita, merumuskan cita-cita kemerdekaan. Dan bahkan proklamasi itu baru disebut sebagai pintu gerbang. Itu berarti freedom from menuju freedom for. Dari menuju mau apa sebenarnya kita setelah merdeka. Cita-cita kita semua bangsa Indonesia ini setelah merdeka adalah ingin menjadi negara yang makmur, sejahtera, berdaulat, tapi juga sekaligus bermartabat di tengah-tengah kehidupan dunia. Kebetulan temanya sekarang bagus, berdaulat, gitu ya, bersatu. Untuk apa? Untuk keadilan, untuk kemakmuran kita semua. Maka Bapak Ibu, dalam rangka syukuran seperti ini, maka kalau kita syukuran merdeka dari, sudah. Tapi apakah kemudian kita semua sudah memanfaatkan kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan? Itu adalah pertanyaan yang tidak boleh berhenti untuk terus ditanyakan. Jadi setiap tahun harus kita tanyakan ulang. Kalau ada acara tasyakuran pengajian begini, pertanyaannya adalah, apakah cita-cita kemerdekaan itu sudah kita wujudkan atau belum? Kalau belum, masih berapa jauh, masih berapa panjang kita harus mewujudkan cita-cita itu. Karena ini juga pengajian, saya ingin mengutip salah satu ayat di dalam surat Al-A'raf ayat 34. Ayat ini menurut saya spesial, karena Allah itu mengenalkan jenis kematian yang berbeda dengan kematian individu. Kalau ada ayat yang lain mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap orang, setiap jiwa itu akan mati. Tapi di dalam surat Al-A'raf ayat 34, Allah itu menyampaikan walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Masing-masing umat, bahwa umat bangsa itu kalau sudah datang kematiannya, la yastakhirun wa la yastaqdimun, tidak bisa ditunda dan tidak bisa diajukan. Di sini Bapak Ibu, kita dikenalkan oleh Allah bahwa yang mati itu bukan hanya nafas, bukan semua yang punya nyawa, tapi bangsa pun itu bisa mati, ya. Dan biasanya sebelum mati bangsa itu sakit. Setelah sakit sakratul maut, lalu bangsa itu mati. Kita tahu Bapak Ibu, di dunia ini yang paling dekat kita pernah mengenal ada negara yang namanya Uni Soviet. Kalau saya, Pak Asnal, bapak-bapak ini, Pak Husnun saya kira masih tahu ya, Pak Saiful Bahri masih ingat nggak? Pak Aswan masih tahu kan ada Uni Soviet. Mungkin cucu kita sudah nggak dengar Uni Soviet. Dulu juga ada yang namanya Yugoslavia, ya. Tapi sekarang kita tanya, di mana Uni Soviet itu? Sudah almarhum, sudah nggak ada. Di mana Yugoslavia? Sudah nggak ada. Jadi Ceko, jadi Slavia, Uni Soviet jadi banyak sekali. Saya kebetulan tahun 2011 kalau nggak 12, saya diundang ceramah di salah satu provinsi di Rusia, namanya Irkutsk. Ya, saya kebetulan ada Global Forum yang membahas tentang new meaning of business and politik. Apa makna baru dari bisnis dan politik? Di sana dengan mantan negara-negara Soviet kumpul, tokoh bisnis politik kumpul di sana.
Yugoslavia. Top dulu itu Yugoslavia. Tapi sekarang almarhum. Jauh sebelum itu Bapak Ibu, di Indonesia ini juga ada negara yang namanya Majapahit, Sriwijaya, Singosari. Tapi semua sudah almarhum. Jauh sebelum itu di dunia yang sangat besar ada Persia, ada Romawi. Bapak Ibu kalau pergi ke Roma, pergi ke Italia, di kota Roma, subhanallah, itu peninggalannya luar biasa besarnya. Bapak Ibu pergi ke Istanbul, masih bisa melihat sisa-sisa kebesaran Romawi di Istanbul, yang dulu terkenal dengan Iskandar Zulkarnain. Saya kebetulan 2 bulan yang lalu diundang oleh Vatikan, di Vatikan karena ada International Meeting of Meaning, pertemuan tingkat dunia untuk bagaimana makna itu dicari dan dihidupkan. Saya punya kesempatan karena 2 kali saya sudah diundang di Vatikan dan saya pergi keliling di Roma. Saya menyaksikan bagaimana peninggalan Romawi luar biasa hebatnya. Romawi yang hebat seperti itu hancur, almarhum. Di dalam sejarah Islam kita tahu yang namanya Fir'aun. Fir'aun itu hebat sekali, Sabak hebat. Lalu kalau kita lihat setelah Rasulullah, ada yang namanya Khalifah Bani Umayyah, Khalifah Abbasiyah hebat, Mongol hebat. Tapi semua menjadi cerita masa lalu atau almarhum. Nah karena itu Bapak Ibu, sekali lagi apa yang diungkapkan oleh Al-Quran ini bersifat khobariyah, walikulli ummatin ajal, bahwa umat, bangsa, negara itu bisa mati ya. Kalau dalam teori ilmu organisasi, seluruh organisasi itu dia akan mengalami masa lahir, jadi anak-anak, remaja, dewasa, pikun, dan mati. Itu kalau organisasi. Saya punya guru waktu saya sekolah di Amerika, namanya Peter Seng, meneliti 1000 perusahaan top di dunia yang umurnya lebih dari 100 tahun. Lalu dipilih 100 yang paling top. Dia teliti apa kuncinya kok ada perusahaan sampai lebih dari 100 tahun. Dia tulis menjadi buku yang sangat terkenal, namanya Learning Organization. Ini buku top di dunia, mengubah cara pikir orang tentang bagaimana membuat perusahaan, organisasi itu bisa lebih dari 100 tahun. Tapi Bapak Ibu, yang menarik adalah, sekali lagi, bagaimana hidup tumbuh itu menarik. Tapi sebelum kita ngomong bagaimana hidup tumbuh, tapi kenapa ada bangsa bisa mati? Sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu, Indonesia ini sudah 80 tahun merdeka. Malaysia hari ini merayakan kemerdekaan tanggal 30, 31, 30. Korea Selatan itu sehari lebih mundur dari kita merdekanya. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, Indonesia ini sedang sakit, sedang sehat, atau sedang dewasa menuju sehat dan kuat? Nah, coba yang agak keras. Sakit. Sehat apa sakit Bu? Sakit. Kok pesimis toh? Kok pesimis gitu? Kok sehat atau sakit? Sakit. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum ngomong sehat atau sakit, saya ingin menjelaskan mengapa ada bangsa yang mati. Bangsa yang hancur itu kenapa? Ya. Yang pertama, bangsa itu bisa hancur, bisa mati kalau ada konflik internal yang berkepanjangan. Dalam bahasa Arab, kalau bangsa itu sudah insiqaq wal udwana, pecah dan saling bermusuhan, itulah dia akan mengalami proses declining,
akan mengalami proses kemunduran, dia akan menjadi weakness, sangat lemah, ya. Dan tidak ada yang namanya istilah Ibnu Khaldun sebagai asobiyah, yaitu solidaritas bersatu, tidak ada. Jadi bangsa itu kalau sudah tidak bersatu, dia konflik, tapi tidak bisa menyelesaikan konfliknya menjadi dinamika, menjadi fastabiqul khairat, maka yang terjadi adalah insiqaq wal udwanah, akan pecah belah. Dan kalau sudah pecah belah, itulah yang membuat akan hancur. Ini dialami oleh Romawi, dialami oleh Persia. Romawi, Persia itu mengalami dekadensi moral, lalu kemudian ketidakadilan lenyap, konflik internal luar biasa, dan persis juga yang dialami oleh Sabah. Bapak Ibu, salah satu ratu yang diabadikan dalam Al-Quran itu adalah ratu siapa? Balqis. Balqis itu kalau diteliti tempatnya sekarang menjadi Yaman kira-kira. Nah, Balqis ini dulu luar biasa hebatnya. Nah, mengapa Balqis ini kemudian negara Balqis yang dikagumi oleh Sulaiman, dan bahkan Sulaiman perlu mengundang Balqis, itu kemudian bisa hancur? Dalam sejarah Balqis itu terjadi karena dekadensi moral, pejabatnya korup. Balqis itu hebat karena mampu membangun bendungan yang sangat besar, dan dari bendungan itulah air ditampung, dan dari air yang ditampung dibuatlah irigasi, maka hiduplah pertanian di Sabah itu, makmur rakyatnya. Tadinya Bapak Ibu, hasil dari panen sebagian disisihkan untuk merawat bendungan, membangun, merawat irigasi supaya lebih baik, tapi oleh pejabat kerajaannya dikorup. Dan karena dikorup, kualitas bendungannya makin lama makin jelek, makin jelek, makin jelek, jebol, hilang. Dan karena itu kemudian bubarlah kerajaan itu. Itu karena dekadensi moral, korup. Ya. Yang kedua, kenapa bangsa itu bisa hancur dan hilang? Karena ditundukkan oleh yang lain. Bapak Ibu kalau masih ingat bagaimana dulu Al-Fatimiyah, bagaimana Baghdad awalnya menjadi zaman Abbasiyah, menjadi pusat peradaban dunia. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu, angka yang paling hebat sekarang maupun Abbasiyah, angka Arab, karena angka Romawi itu tidak bisa dipakai canggih, digital itu nggak bisa. Kalau tidak ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 0, sifar itu, zero, bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya sifar, tapi menjadi zero, itu tidak ada yang namanya teknologi digital sekarang. Karena digit itu artinya koma, menjadi digital. Adanya koma itu karena ada angka Arab. Betapa hebatnya angka Arab itu. Termasuk kalau Bapak Ibu belajar matematika ada X. X itu dari kalimat syai'un tadinya. Syai'un karena bahasa di Spanyol sana nggak kenal X. Syai'un jadilah sy, jadilah kemudian X. Itu angka yang sangat ilmiah. Tapi kita lihat ketika mulai insiqaq wal udwana, mulai perang, mulai konflik, dan perhatian tidak lagi menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mudah sekali kemudian dikalahkan oleh yang namanya hulagu. Ya, termasuk kalau kita hulagu sekarang ada di negara Mongolia. Hulagu itu daerah Mongolia. Bukunya yang sangat terkenal, tokoh Genghis Khan itu hebat sekali. Mengapa kita disebut ras Mongolia? Karena Mongolia itu pasukannya menguasai mana-mana, dan kalau menguasai dia harus menghabili sebanyak mungkin perempuan yang ditinggalkan itu. Makanya ras Mongolia di mana-mana ada, dan kita termasuk ras Mongolia. Jadi bisa-bisa kita ini adalah anak haramnya dulu daripada Genghis Khan dan anak turunnya, pasukannya ke kita ini. Kita ras Mongolia.
Kalau istilah sekarang anak haram, kalau dulu kan nggak ada anak haram kan. Ya. Tapi Bapak Ibu kita lihat, kalau Bapak Ibu pernah lihat film India yang sangat terkenal itu, yang salah satunya yang punya makam kuburan yang paling top di India, istana apa namanya? Kuburan apa Pak Hasan? Apa kuburan yang paling top di India? Dari kerajaan Mughal dikalahkan oleh Mongolia. Itu dulu kerajaan top, tapi kemudian bisa hancur. Sama dengan kerajaan Sulaimaniyah di Turki bisa hancur. Nah, kenapa? Karena ditundukkan oleh bangsa lain, dan ketika ditundukkan oleh bangsa lain ketika lemah, maka bangsa itu kemudian hilang. Ini sebab yang kedua. Nah, sekarang sebab yang ketiga Bapak Ibu. Sebab yang ketiga adalah bangsa itu bisa mati, bisa hilang, bahkan lemah sekali ketika bangsa itu gagal beradaptasi dengan keadaan baru dan tantangan baru. Bung Karno dulu tidak menyebut nama negara, tapi Bung Karno mengatakan ada satu negeri di Asia Pasifik, negeri itu makmur, negeri itu hebat, tapi tidak lama setelah itu negeri itu akan hancur pelan-pelan. Saya belakangan tahu negeri itu namanya adalah Nauru. Mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar. Pernah nggak dengar pernah ada negara namanya Nauru? Nah, Pas Aziz tahu nggak negara Nauru? Negara Nauru ini di Asia Pasifik, kecil negaranya, tapi tahun 60 sampai 80 GDP-nya itu termasuk nomor 4 tertinggi di dunia. Penghasil fosfat terbaik di dunia. Namun setelah itu tahun 90 negara ini sekarang jatuh menjadi negara yang paling miskin. Dan hidupnya tergantung sama Australia, hidupnya tergantung donor yang lain. Mengapa Bapak Ibu? Karena negara ini tidak sanggup beradaptasi dengan keadaan baru ketika fosfatnya habis, tidak disiapkan sumber kehidupan yang lain. Sehingga rakyatnya, negara yang kecil yang harusnya makmur, itu kemudian bisa tidak berkelanjutan. Inilah nasib negara. Jadi 3 hal yang menyebabkan negara itu bisa hancur, hilang, konflik, dikalahkan oleh negara lain, dan yang ketiga tidak mampu beradaptasi dengan keadaan dan tantangan baru. Sehingga ekonomi, politik dikuasai oleh bangsa lain. Dengan kata lain, negara itu kehilangan kedaulatan ekonomi, kehilangan kedaulatan politiknya. Ini Bapak Ibu. Tapi kita juga belajar bahwa ternyata kesulitan ekonomi, kalah perang, kalau negaranya kuat, sanggup bangkit, dia tidak hilang. Contohnya Jepang. Jepang dibom atom Jazz oleh Amerika. Tapi apa yang terjadi? Jepang mau bangkit luar biasa dengan etos kerja, dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi. Jepang kemudian pelan-pelan menguasai dunia lagi ekonominya. Korea Selatan, Bapak Ibu kalau naik pesawat mau mendarat di bandara Seoul itu, Bapak Ibu lihat kanan kiri begini, Korea Selatan itu isinya gunung semua. Ya. Tahun 60 Korea Selatan itu nasibnya masih lebih kaya Indonesia. Korea Selatan itu pertaniannya, hasil pertanian setahun itu hanya cukup untuk 3 bulan sampai 4 bulan dimakan rakyatnya. Itu nasib Korea Selatan. Tidak bisa mengandalkan pertanian. Tidak ada nyanyian Kus Plus itu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Tidak ada nyanyian itu di sana. Nyatanya tidak ada kolam susu, nyatanya juga tidak ada tongkat dan kayu yang dilempar jadi makan, nggak ada di Korea Selatan. Tapi ada seorang yang namanya Park Chung-hee, jenderal yang menjadi presiden, punya visi luar biasa. Ya, dia tadinya apa yang dilakukan? Duit yang sangat terbatas, utangan dari Amerika itu dia pakai bangun jalan tol dari Korea Selatan, dari Seoul ke Busan.
Untuk apa itu? Karena dia tahu bahwa Amerika sedang akan memindah semua perusahaan garmen. Dibikinlah perusahaan garmen di gunung-gunung yang tidak produktif itu, dan rakyatnya disiplin, kerja keras di situ. Lalu uangnya apa? Ditabung untuk apa? Untuk investasi pendidikan. Uangnya ditabung untuk apa? Uangnya dipakai untuk yang namanya riset. Dan setelah itu mereka mulai melompat. Tadinya barangnya itu nggak sebagus sekarang, tapi kemudian dia mulai melompat, mulai bikin kendaraan, mulai bikin kapal. Dan saya kira sekarang Bapak Ibu punya handphone, punya apa-apa ini adalah produk Korea. Dan dia tahu itu bakal banyak saingan. Dia bikin lagi anak-anak muda dikuliahkan kreatif, disekolahkan kreatif di seluruh dunia. Maka film-film Korea, lagu-lagu Korea, drakor itu menjadi hebat di seluruh dunia. Sekali lagi, kenapa? Bangsa yang tadinya itu sudah mau mati, nggak bisa makan, bisa bangkit lagi. Berarti kuncinya apakah sekarang Bapak Ibu? Pertanyaannya, bangsa itu bisa hidup, bisa mati karena sumber daya alamnya atau karena manusianya? Hah? Karena sumber daya alam atau karena manusia? Karena manusia. Karena kalau sumber daya alam, Cina tidak mudah hidupnya, Korea tidak mudah, Jepang tidak mudah, Singapura tetangga kita yang kecil ini tidak mudah hidupnya kalau sumber daya alam. Tapi karena punya manusia-manusia yang mengelola dengan baik, maka dia bisa tumbuh dengan baik. Inilah sebabnya Bapak Ibu, kenapa kita perlu belajar sejarah. Ya, belajar sejarah. Sejarah itu dalam bahasa Arab, sejarah itu dari kalimat syajarah yang artinya adalah pohon. Pohon itu kita lihat bangsa manusia oleh Al-Quran juga diibaratkan seperti pohon. Maka dalam surat Ibrahim, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah asluha thabitun fil ard wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulahinin bi'idin rabbiyah. Tahukah kamu perumpamaan pohon yang baik? Pohon yang baik itu adalah pohon yang punya akar yang kuat, batang atau terang dalam bahasa Inggris yang kokoh, lalu kemudian akar, cabang, ranting yang menjulang ke langit, tu'ti ukulaha kulahinin, bisa berbuah setiap saat. Itulah pohon yang baik. Manusia yang hebat seperti pohon yang baik, negara yang hebat seperti pohon yang baik. Karena itu produktifnya luar biasa. Kita lihat Jepang nggak punya lahan tapi produktif luar biasa. Korea Selatan produktif, Jerman produktif. Negara-negara yang produktif luar biasa itu adalah negara seperti pohon yang luar biasa. Nah, lalu Bapak Ibu, kalau kita belajar dari filsafat pohon yang dalam Al-Quran, sejarah itu pohon, maka apa sih akar yang membuat bangsa itu kuat? Akarnya yang pertama adalah akhlak atau etos, yang oleh penelitian Robert Bellah ya, disebut sebagai hard ethic. Negara yang maju itu umumnya punya hard ethic, bukan soft ethic. Akhlak yang antara al-halal wal haram bayinah, al-haq wal batil bayinah. Hak dan batil itu bayinah. Itu namanya hard ethic. Nah, Indonesia ini kebetulan masuk soft ethic. Kalau di Indonesia itu kan ada istilah, biasanya terjadi eufemisme. Wah, dia nggak korupsi, cuma apes saja. Nggak ada harga dinaikkan, cuma disesuaikan. Nggak ada orang ditangkap, yang ada cuma diamankan. Nggak ada WTS, bahwa nggak ada itu prostitusi, yang ada adalah wanita tunasusila. Lama-lama itu halus-halus kabur. Kalau di Jepang Bapak Ibu, yang namanya korupsi itu jelas sekali, korup. Makanya di sana perdana menteri belum sampai diadili
begitu ketahuan korupsi sedikit mundur. Di Jepang itu relnya itu sering kali tempat bunuh diri. Angka bunuh diri tertinggi di dunia salah satunya adalah Jepang. Kenapa? Kalau orang itu ketahuan bohong aja, itu sudah kayak aib luar biasa. Di Jepang kalau orang kerja maghrib sudah pulang, istrinya malah sedih. Kenapa kamu kok sudah pulang sebelum maghrib? Apa kamu mau dipecat? Itu kerja keras, etos, dan yang namanya hak etik itu luar biasa. Ya, pemimpin publik ngomong bohong, pecat. Pernah belum lama ini ada menteri ketahuan waktu kampanye dia pinjam duit sedikit dari lembaga publik, ketika dibuka mundur, malu. Itu budaya malunya luar biasa. Itu Jepang yang menggunakan hak etik. Korea Selatan sama, hak etik. Saya pernah baca buku yang menurut saya luar biasa, ditulis oleh seorang yang namanya Daniel Tudor, The Impossible Country. Ini negara bisa maju luar biasa. Kenapa? Salah satunya adalah karena hak etik, etos kerja yang luar biasa, kerjanya luar biasa. Ini. Nah, kalau ngomong etos kerja Bapak Ibu, kenapa kita ini, orang kan sering mengatakan, saya punya kawan-kawan cukup banyak profesional kerja di perusahaan-perusahaan top. Apa yang membedakan? Kenapa orang sering protes UMK kita rendah, tapi di Cina lebih tinggi, di Korea lebih tinggi dibanding di sini, di Singapura lebih tinggi dibanding dengan sini? Salah satu yang membedakan Bapak Ibu adalah karena produktivitas. Karena kalau produktivitasnya tinggi, sama-sama sejuta menghasilkan 5, dengan mengongkosi seseorang bayar sejuta tapi menghasilkan 1, pasti akan milih 1 dibanding 5. Tidak repot. Dibanding 5 orang hasilnya cuma 5. Ya. Ini namanya etos kerja, hak etik luar biasa. Saya sekarang bekerja di NGO Foundation yang kebetulan banyak berurusan dengan orang global. Saya baru tahu bagaimana orang bule nangis di depan saya. Kenapa? Karena dipecat. Karena kalau kerja itu Bapak Ibu kasih target, begitu tidak kesampaian targetnya langsung dibilang, no, you no longer with us. Kamu sudah tidak lagi lama-lama dengan kami. Itu artinya you are fired, Anda dipecat. Dan saya menyaksikan bagaimana bule nangis di depan saya, curhat karena dipecat. Ini hak etik. Kalau target nggak tercapai, ya Anda tahu diri, Anda out. Kalau Anda sudah nggak relevan, Anda out. Ya, dan itu sudah biasa. Dia nangis, sedih, tapi biasa karena dia tahu bahwa saya memang tidak lagi relevan dan layak di sini. Itulah hak etik, integritas, etos. Dan bangsa yang maju biasanya punya hak etik dan etos seperti ini. Nah, yang kedua Bapak Ibu, itu akar. Dia punya visi, punya keyakinan. Lalu apa batangnya bangsa yang maju? Itu adalah ilmu pengetahuan, teknologi. Ya, karena itu mereka selalu belajar ilmu-ilmu baru, belajar teknologi, menciptakan hal-hal yang baru. Bapak Ibu, 10 tahun yang lalu, kalau beli barang Cina, Bapak Ibu kesannya barang itu baik apa jelek? Coba kalau beli barang Cina itu 10 tahun yang lalu, barang baik apa jelek? Jelek kan? Bahkan tahun 2005 saya pergi ke Shenzhen 2006, waktu itu baru mulai ada IT awal-awal. Saya beli flash disk, wah murah sekali, dipakai di rumah bisa 3 hari, habis itu nggak bisa dipakai. Shenzhen itu dulu adalah kota yang namanya kotanya adalah kota tempatnya perikanan. Waktu itu belum apa-apa, tapi sekarang kita lihat, Huawei, semua teknologi top ada di situ. Ya, saya bulan Maret tanggal 27 sampai April tanggal 18 saya keliling di 6 kota di Cina. 3 hari sebelum Idul Fitri saya pergi.
dengan 200 rombongan. Kebetulan dari rombongan itu yang muslim kira-kira 12 orang. Saya keliling dari satu ke kota, dan persis dari Raya Idul Fitri itu saya di Wang Fungchin, di Yellow Mountain, di puncak gunung yang disebut Gunung Kuning. Untuk ke situ itu naik pakai gondola, turun menelusuri gunung es salju, dan sampailah ke hotel. Hotel itu airnya harus dipikul, makanan harus dipikul, dan di situ saya khutbah sholat Jumat dengan rombongan saya di Indonesia. Karena yang lain semua adalah non-muslim. Pergilah dari satu kota ke kota yang lain. Saya bersyukur sekali karena anak saya 2 kuliah di Cina. Saya sering pergi ke Cina. Tapi setiap saya pergi ke Cina dari satu ke kota yang lain, itu ada pertumbuhan yang luar biasa. Mengapa Cina yang tadinya dianggap teknologinya murah, tiba-tiba sekarang menjadi ekonominya luar biasa? Persis saat saya di Cina, Presiden Trump itu membuat aturan mengenakan tarif ke Cina, tapi oleh Cina dibalas, berapapun ditarik oleh Amerika dibalas lagi. Yang paling berani membalas cuma Cina. Mengapa Cina berani? Karena Cina punya cadangan ekonomi, Cina punya teknologi, Cina punya manusia. Lahir melek procot gitu ya. Setiap melek orang Cina itu, kalau kemudian kita berdiskusi, bandingkan, kenapa ya Indonesia sama Cina kok beda ya? Gitu kan. Apa yang berbeda? Di Cina itu, Bapak Ibu, mereka nggak ngurus politik, semua politik sudah sentralisasi. Kota-kota yang ngurus ekonomi. Lalu orang itu setiap melek, yang dipikirkan adalah apa yang diproduksi, apa yang dijual. Karena partainya satu, maka partai ini dia menjaga betul, jangan sampai tidak dipercaya oleh rakyatnya. Untuk dipercaya, maka pembangunan harus jalan terus. 10 tahun yang lalu, angka kemiskinan masih tinggi. 2020 saat COVID, Xi Jinping mencanangkan target zero poverty, 0. Dan pergi kemanapun sekarang kota di Cina, bangunan-bangunan jalan luar biasa. Lalu saya lihat gedung-gedung itu gelap kan sebagian. Saya tanya, itu gedung masih gelap kenapa? Oh iya Pak, memang itu belum dihuni. Itu menyiapkan penduduk, karena akan ada industri di sini. Penduduk sebentar lagi akan menghuni itu. Bayangkan, belum ada penduduknya sudah disiapkan gedungnya. Nanti akan ada industri di situ. Setiap kota punya industri sendiri dan semua dijual. Bapak Ibu pergi ke dunia manapun akan ketemu produk Cina. Ya. Saya pernah pergi ke Afrika, saya pernah diundang ceramah di Johannesburg, di Ghana, everywhere, anywhere saya pergi, saya ketemu produk Cina. Ya. Bayangkan. Lalu apa sekali lagi yang membedakan? Mereka itu setiap melek begini, yang dipikir apa yang diproduk. Pemerintahnya mikir solusi apa yang saya berikan buat rakyat bersama-sama untuk maju. Mengapa di sana korupsi itu sangat dimusuhi? Pejabat yang korup dihukum mati karena mereka takut tidak dipercaya oleh rakyatnya. Jadi Cina bisa maju itu karena kerja keras yang luar biasa, Bapak Ibu. Itulah, dan orang-orang Cina yang terbaik di dunia diundang. Sekarang menjadi muncullah teknologi-teknologi. Makanya mobil listrik sekarang paling top adalah produk Cina. Ya. Itu hebatnya. Nah sekarang kalau kita di Indonesia, setiap melek apa yang dipikirkan? Hah? Sama-sama belajar IT Bapak Ibu. Orang Indonesia itu umumnya marketing, jualan gitu ya, jualan. Lalu kalau orang Indonesia ini banyaknya apa? Mudah-mudahan tidak ya, sebagian kecil itu. Setiap melek itu yang dipikir siapa yang perlu disalahkan ya gitu. Jadi politisinya, apa gerakan-gerakannya itu yang melek itu, sopo yang kudu disalah loh ya, sopo yang salah gitu. Bukan apa solusi dan bagaimana kita mencari terobosan. Karena itu penghargaan terhadap ilmu pengetahuan teknologi menjadi sedikit terkesampingkan, ya. Dan karena itulah maka buahnya ini tidak lebat. Kalau kita lihat di Indonesia ini ya, buahnya tidak lebat. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, negara manapun
ya, yang bisa maju, ya, itu kalau ada cuaca. Jadi pohon-pohon hebat ini bisa hebat menjadi kebun kalau ada cuaca yang baik. Cuaca itu apa? Cuaca itu budaya, cuaca itu adalah kepemimpinan. Nah, budaya ini penting, saling menghargai. Di Cina, tadi saya ceritakan, Xi Jinping itu dulu doktor, lulus, masuk jadi pegawai, masuk partai, training dulu apa? Jadi kades. Bagus dia naik jadi kayak camat, jadi wali kota. Setelah itu kasih jadi gubernur, beberapa gubernur, naik jadi menteri, naik jadi terus sampai menjadi presiden. Dan orang-orang terbaik inilah yang dihargai terus. Ini budaya berkemajuan, istilah orang Muhammadiyah. Nah, umumnya negara yang sulit maju itu kalau budayanya seperti kepiting. Bapak Ibu pernah dengar cerita kepiting digodok atau katak lah ya, katak sedang katak, the frog in the boiler istilahnya bahasa Inggrisnya, katak yang sedang dimasukkan di dalam belanga. Lek cara wong Samba Gunung iki apa ya, wajan ya, wajan ngerti berapa? Nah, wajan ya. Coba katak itu kalau dimasukkan di wajan, apalagi kalau apinya itu pelan-pelan gitu ya, tidak terlalu panas, dia berenang, main-main kata ini. Gue lewes mulai koto anget, mulai kepanasan, katanya mulai mencolot ki, mencolot. Tapi kata ini anggarannya sih mencolot, seliane gadoli, orang lain mencolot. Ah, jokwe aku sih, jokwe aku sih, gitu. Jokwe aku sih. Akhirnya kata satu wajan itu tidak ada yang hidup mati bareng-bareng. Pergopo? Orang sing oleh maju koncone anggere kowe maju digandoli kok penak kowe gitu. Makanya ada istilah politik tiji tibeh, mati siji mati kabeh. Padha nek biyen tas cilik-cilik iki anggere nek layangan pedhot digodak ya, kalau ada layangan putus digodak, sing godak cah 5, anggere nek mudhun ngene saut mergo ora oleh diroyok akhirnya suwek. Eneng maneh pedhot suwek maneh, ono maneh suwek maneh. Mergo apa? Tiji tibeh, mati siji mati kabeh. Timbangane padha-padha ora oleh ya wis kok padha ora oleh kok gianditaan. Nah ini tidak menghargai, tidak mau berbagi, aja nggak mau. Saya yakin kalau di Sombo Gunung nggak ada seperti itu. Buktinya rukun apik koyo ngene kok. Hah? Ini arang-arang loh. Petinggi karo takmir karo apa kok bareng ki arang-arang lho ngene iki. Ya toh? Ki arang-arang. Nah, karena itu Bapak Ibu ini yang membuat kadang-kadang tidak maju. Kenapa? Tiji tibeh. Mati siji mati kabeh, padha ora oleh. Ya. Makanya sampai ada yang mengatakan lek enek wong maju berhasil, bukannya yang lain belajar, yang lain malah piye carane wong kae ora berhasil gitu. Nah, ini tidak menghargai, tidak fastabiqul khairat budayanya. Nah, kalau itu maka bayangkan kalau kebun yang bagus tapi wite serang-serangan, ya, satu pohon dengan yang lain saling menyerang, maka tidak akan ada kemajuan, tidak ada buah yang dihasilkan oleh kebun itu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kebun, pohon, bangsa bisa hebat itu semua kalau ada kepemimpinan yang hebat, ya, karena tanpa kepemimpinan nggak akan ada perubahan yang luar biasa. Kita tahu Jepang pemimpin, Korea Selatan pemimpin, Singapura ada Lee Kuan Yew dulu yang orang tuanya dari Semarang, Malaysia ada Mahathir Muhammad, sekarang kita lihat Dubai, Uni Emirat Arab, MBZ, itu luar biasa majunya karena pemimpin-pemimpin yang punya visi. Nah, sekarang saya mau tanya, apa tugas pemimpin itu? Mengapa kok dia bisa maju? 3 hal yang dilakukan pemimpin. Sama, ini di lingkar desa, di kampung, dimanapun, sampai di perusahaan, di mana-mana. Pemimpin itu 3 yang dilakukan. Yang pertama adalah menunjukkan arah ke sana kita mau pergi. Sama persis yang dilakukan oleh Pak Kyung Hee. Kita tidak bisa hidup dari pertanian.
Kita harus mengubah diri menjadi industri. Semua orang gelonggok waktu itu di Korea Selatan. Kok bisa? Oh kita nggak bisa, kita nggak punya duit. Saya mau pinjam. Pakai apa? Bangun jalan tol. Semua rakyatnya protes. Kita makan aja susah kok bangun jalan tol. Enggak, karena dengan jalan tol itu, maka pabrik garmen mau bikin di sini nih. Tanpa itu kita nggak akan ada pabrik. Konsisten. Apa yang dilakukan? Makan susah. Pemimpinnya ikut makan dikurangi. Jadi nggak ada pemimpinnya dinaikkan gaji, rakyatnya malah dinaikkan pajak, itu nggak ada. Makar Pak. Tapi Pak Yungi lakukan itu, disiplin dia lakukan. Lalu bagaimana setiap mulai ada anak-anak dipersiapkan ke itu. Saya tahun 2006 pertama saya ke Korea. Saya ketemu dengan anak-anak kedutaan di sana, cerita bagaimana jam sekolah itu. Kalau jam sekolah pegawai belum boleh berangkat sebelum semua anak sudah pergi sekolah. Habis itu baru pegawai, baru yang lain. Nomor satu anak sekolah. Didisiplinkan seperti militer kebetulan. Anak sekolahnya ini disiplin. Makan dicek di sekolah. Orang tuanya boleh kurang makan dikit, anaknya harus dicukupi makan. Ya, disiplin. Lalu lama-lama, nah ini ceritanya si pegawai Indonesia itu, lama-lama Pak, karena semua anak itu pinter, makanya Pak, anak itu nggak mau kalah, kita langsung leskan, kita langsung belajarkan. Makanya anak sana sekolah jam 3, selesai sekolah, rata-rata berhenti belajarnya jam 6, jam 7. Kenapa? Karena takut bersaing dengan yang lain. Dia harus belajar sendiri. Belajar les, belajar apa. Dan Pak Yung Hee konsisten. Kalau ada perusahaan punya untung, sisihkan sekian persen, Anda akan kena pajak hanya untuk riset. Makanya nanoteknologi, teknologi semua dibiayai risetnya. Karena dia tahu ini akan menguntungkan kita terobosan. Bapak Ibu, di tahun 75, kalau ada menteri Korea pergi dari Jepang, dia bawa satu barang Jepang aja, dia bisa dipecat.